Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel aku. Kenalin, nama aku Nista Latifatul Hofi. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini aku bakalan membahas tentang NAT. Jadi, apa sih itu NAT? NAT itu adalah Network Address Translation. Dia ini adalah sebuah metode atau teknologi yang digunakan untuk mengubah atau menerjemahkan alamat IP dalam paket data saat melewati perangkat jaringan seperti router atau firewall. Secara sederhananya, NAT ini bertindak sebagai jembatan yang mengubah alamat IP privat menjadi IP publik yang dikenali oleh internet global. Nah, kemudian ada jenis NAT. Jenis NAT yang pertama ada Full NAT. Ya, ini sifatnya adalah jenis NAT yang paling terbuka. Cara kerjanya itu menerjemahkan semua koneksi internal ke satu IP publik dan port yang sama atau tetap. Aksesnya itu hanya perangkat luar atau luar jaringan. Bisa langsung mengirim data ke alamat publik tersebut tanpa batasan. Nah, kemudian jenis yang kedua ada Restricted Connect. Dan ini adalah keamanan itu lebih aman dibandingkan Full Connect. Syarat aksesnya itu hanya menerima paket data dari IP luar yang pernah dihubungi terlebih dahulu oleh komputer dalam jaringan. Nah, portnya itu, dia itu mengirim dari luar berbeda asal alamat IP-nya itu cocok. Nah, yang ketiga ada Port Restricted Connect. Dia ini keamanannya lebih ketat daripada Restricted Connect. Cara kerjanya itu dia bakalan mengunci IP dan portnya. Syarat aksesnya itu hanya menerima paket jika IP dan nomor port mengirim dari luar persis sama dengan yang pernah dihubungi oleh komputer lokal. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir ada Symmetric NAT. Dia ini adalah jenis NAT yang paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Setiap koneksi ketujuannya itu berbeda-beda. Dia itu memakai port publik yang berbeda. Jadi tidak ada port yang tetap, setiap arahnya itu punya pasangannya sendiri. Nah, kemudian ada Type NAT. Type NAT yang pertama adalah Static NAT. Dia ini adalah metode pemetaan alamat IP yang bersifat permanen dengan hubungan satu ke satu atau one to one antara IP lokal dan IP publik. Pada tipe ini, setiap perangkat lokal akan selalu dipasangkan dengan IP publik yang sama di dalam tabel NAT, sehingga data hanya bisa dikirim atau diterima jika IP tersebut sudah terdaftar sebelumnya. Nah, tipe ini biasanya digunakan agar server lokal dapat diakses dari luar secara stabil dan aman. Nah, kemudian yang kedua ada NAT dinamis. Dan ini adalah metode translasi alamat IP yang membagikan IP publik secara otomatis kepada perangkat lokal berdasarkan ketersediaan jaringan. Tipe ini biasanya dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sistem pool, menyediakan sekelompok publik yang dipakai bergantian, dan yang kedua ada sistem overload, yaitu menggunakan satu IP publik untuk banyak perangkat sekaligus dengan membedakan nomor portnya. Nah, kemudian ada NAT System Overloading. Dia ini sering disebut dengan Port Address Translation. Dia ini adalah metode yang memungkinkan banyak perangkat dengan IP lokal berbeda untuk berbagi satu alamat IP publik yang sama secara bersamaan agar data tidak tertukar saat dikirim dan diterima. Sistem ini menggunakan teknik port multiplexing, yaitu memberikan nomor port yang berbeda-beda untuk setiap perangkat. Metode ini sangat hemat dan efisien dalam menghemat alokasi alamat IP publik dari ISP. Nah, mungkin teman-teman materinya hanya cukup sampai sini saja. Kita lanjut pengimplementasiannya di Cisco Packet Tracer. Nah, jadi teman-teman, di sini aku udah membuat topologinya yang terdiri dari satu server, 3 router, 1 switch, dan 2 PC. Nah, di sini router yang pertama aku beri nama dia ini Google. Dan di router yang kedua aku beri nama ISP, dan yang di router ketiga itu klien. Yang lainnya itu masih tetap sama ya. Sini ada IP jalurnya. Ini ada 192.168.25 titik, di sini 1 dan di sini adalah titik 2. Nah, yang ini berarti yang sebelah sini 10.1 dan di sini adalah 10.2. Dan ini pun sama. Sini ada VLAN-nya, yang PC 1 ini adalah VLAN 10 dan PC 2 ini adalah VLAN 20. Nah, di sini aku udah masukin IP-nya. Nah, seperti ini ya. Di PC juga sama. Kita masukin IP-nya.
Nah, di sini udah ya. Udah aku masukin sebelumnya. Langsung kita masuk ke Google. Lalu enable konfigurasi terminal. Lalu kita ganti hostname-nya jadi Google. Lalu interface get 0/0. Nah, di sini kita lihat IP dari IP address dulu ya. IP address, kita lihat IP address dari get 0/0. Jadi dari Google ini ke /0 itu berarti ke sini, berarti memakai IP yang ini. 192.168.25.1. Lalu subnet max-nya 255.255.0 karena dia ini /24. Kita enter lalu no shutdown. Nah, kita lanjut ke interface G0/1. Masukin IP address-nya. Nah, di sini udah ada ya IP jalurnya. Dari Google ke G0/1 itu berarti ke sini. Berarti kita memakai 10.1. 10.10.10.1 dan subnet max-nya 255.255.252. Kenapa memakai 252? Karena dia ini /30. Enter lalu no shutdown. Nah, kita masuk ke ESP, kita juga sama ya, nyalain dulu. Enable konfigurasi terminal. Hostname-nya kita ganti jadi ISP. Enter lalu interface G0/0. IP address-nya kita lihat di sini. IP address dari G0/0 itu berarti masih masuk ke IP jalur yang sebelah sini. Karena di sini 1, berarti di sini 2. 10.10.10.2. Subnet max-nya 255.255.255.252. No shutdown. Nah, lalu ke interface G0/1. Masukin IP address-nya. Karena di sini dari ISP ke G0/1 itu berarti ke bawah dan masih masuk ke IP jalur yang 11. Berarti di sini kita memakai IP jalur 1 dan di sini 11.1. Nah, di sini jadi dari ISP ke G0/1 itu berarti ke bawah dan G0/1 itu masih memakai IP jalur yang 11 termasuk ke yang 11. Nah, berarti di sini kita memakai 11.1 dan yang ini kita memakai 11.2. 11.1 dan subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu no shutdown. Nah, kita ke klien. No shutdown. Dulu ya. Enable konfigurasi terminal. Interface kita ganti dulu hostname-nya. Jadi klien. Enter. Lalu interface G0/0. Nah, kita lihat lagi. Berarti IP address-nya 11.11.11.11.2. Lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Enter. No shutdown. Lalu ke interface G0/1. Sini kita cuman no shutdown aja karena di sini kelanjutannya memakai switch. Kita kembali, lalu kita masuk ke switch. Nah, enter. Enable konfigurasi terminal. Lalu VLAN 10, VLAN 20, interface FA0. Kita lihat di sini. Nah, untuk ke VLAN 10 kita berarti memakai interface FA02. FA02. Lalu switch mode akses
switch akses VLAN 10. Lalu interface FA03 yang terhubung ke PC 2, yaitu untuk VLAN 20. Switch mode akses, lalu switch akses VLAN 20. Nah, lalu yang terakhir interface FA01, berarti yang terhubung ke dalam router yang ini ya teman-teman. Sini kita memakai mode terang, switch mode terang. Nah, seperti itu. Kita langsung masuk aja ke Google, lalu kita konfigurasi BGP. Kita exit, lalu router BGP 1. Kita masukin netboardnya. Netboard itu adalah IP tetangganya 10.10.10.2, lalu remote AS, strip AS 2. Netnya 10.10.10.0, lalu maxnya 255.255.252. Lalu netnya satu lagi, ini kita memakai IP jalur dari 0/1 dan 0/0. Karena di sini kita udah memakai IP 0/1, lalu di sini net yang kedua adalah 192.168.25.0, lalu masknya 255.255.255.0. Enter. Di ISP juga sama, kita masukkan BGP nya, exit, lalu router BGP 2, NIC-nya 10.10.10.1, lalu remote AS 1. Nah, ini udah ada ya netnya 10.10.10.0, max 255.255.255.252. Enter. Lalu net yang kedua itu yang 11.11 ya, yang ini 11.11.11.11.0, maxnya 255.255.255.0. Nah, kita ke klien lagi. Lalu kita konfigurasikan VLAN di router klien ini. Kita exit dulu. Lalu interface G0/1.10. Lalu encapsulation.1q 10. Kita masukkan IP address-nya 192.168.10.1, lalu subnet max-nya 255.255.255.0. lalu ke interface G0/1 lalu titik 20 encapsulation.1q20, lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.20.1 dan subnet max-nya 255.255.255.0. Enter. Nah, lalu kita masukkan IP routernya. Kita exit dulu. Lalu IP route. IP route-nya kita memakai IP default. Nah, lalu kita masukkan IP default-nya, yaitu IP route 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 dan 11.11.11.11.11.1. Kita enter. Lalu kita coba tes ya, do ping 192.168.25.2. Ini adalah IP milik server. Apakah sudah terhubung? Nah, di sini
Udah ada ya, tapi di sini cuma 60%. Kita masukkan kembali bukunya. Nah, di sini udah 100% ya. Nah, kita coba mengirim pesan. Nah, di sini udah successful. Lalu kita masuk ke IP NAT. Kita konfigurasi lagi di klien. IP NAT tanda tanya. Lalu inside tanda tanya lagi. IP NAT inside source list 1 interface G0 slice 0 overload. Lalu kita masuk lagi ke interface G0 slice 0 IP NAT outside. Lalu interface G0 slice 1 titik 10 lalu IP NAT inside interface G0 slice 1 titik 20 IP NAT outside. Nah, di sini apa sih itu inside dan outside? Lalu IP NAT inside. Nah, jadi apa sih itu outside dan inside? Jadi secara gampangnya itu outside itu adalah untuk IP publiknya dan inside itu adalah IP privatnya. Kita enter, exit, lalu masukkan perintah access list 1 permit 192.168.10.0 lalu 0.0.0.255. Kita enter. Nah, di sini kita udah beres. Kita bakalan nambahin satu PC lagi. Satu server lagi. Sini kita hubungkan. Sini kita kasih IP 192.168.30.0/24. Kita masukkan dulu IP-nya. 192.168.30.1 ya. Lalu di kode-nya kita titik 1. Kita masuk lagi ke klien. Nah, untuk menghubungkan dulu server 2-nya agar tersambung ke klien, sini kita config di klien itu interface G0/2, lalu masukkan IP-nya 192.168.30.1, lalu 255.255.255.0, no shutdown. Nah, lalu kita masukkan IP NAT-nya, IP NAT inside source static, lalu masukkan IP-nya tapi titik 2 192.168.30.2, lalu kita masukkan IP cadangannya yaitu 11.11.11.11.3. Kita enter, lalu kita ini lagi interface G0/2 IP NAT inside, lalu no shutdown. Nah, kita langsung masuk aja ke server, lalu ke service, ke HTTP, lalu yang sini index, sini udah on ya dua-duanya, lalu edit. Nah, untuk bagian cscope packet tracernya kita ganti jadi welcome bisa. Nah, kita save. Nah, kita coba di server 1, lalu ke web browser. Nah,
Nah, kita masukkan IP dari server 2-nya, yaitu 192.168.30.2. Maaf. 192.168.30.2. Nah, kita langsung hapus aja karena nggak ada ya. Jadi 11.11.11.11.3 ini adalah IP cadangannya. Nah, ini udah berhasil. Nah, mungkin teman-teman video kali ini sampai sini saja. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun dalam pengetikannya. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan dari aku tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.